Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kali ini akan saya sampaikan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Video kali ini berisikan tentang proses coaching untuk supervisi akademik dengan saya Rian Rizka Monang sebagai pengamat, Ibu Yunita sebagai coach, dan Ibu Dewi Mahrani sebagai coachee. Kami adalah CGP Angkatan 9 berasal dari Kabupaten Langkat. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada kali ini, CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ya. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Baik ya, alhamdulillah. Jadi gini ya kan Bu. Ibu ini kan nanti mau melakukan proses coaching ini ya. Proses coaching ini kan pasti nanti Ibu lakukan sama coachee teman Ibu ya. Jadi untuk itu sebelum Ibu melakukan proses itu, saya mau menjelaskan dulu rubrik-rubrik penilaian nih yang diperlukan nanti waktu saat coaching. Iya Pak. Jadi nanti yang akan saya nilai itu apakah proses coaching yang dilakukan itu sudah sesuai sama alur percakapan kita, ada tujuannya, identifikasi, rencana yang mau dibuat, dan juga tanggung jawabnya. Setelah itu juga nanti bakal ada prinsip coaching yang akan dinilai, seperti misalnya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oke ya Bu, selain rubrik penilaian, saya juga ada sedikit pertanyaan nih buat Ibu sebelum melakukan coaching. Kira-kira nanti yang ingin Ibu kembangkan itu kompetensi coaching yang mana ya Bu ya? Yang saya ingin kembangkan Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga kesadaran penuh Pak. Mendengarkan aktif dan kesadaran penuh. Oke, kemudian ya Bu ya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana sih yang diinginkan pada proses coaching ini? Iya, jadi Pak, di proses coaching ini saya ingin coachee saya menemukan solusi atas permasalahannya. Permasalahan yang dihadapi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Mengajukan pertanyaan berbobot supaya bisa menemukan solusinya ya si coaching ini. Iya benar Pak. Jadi sekian aja lah dulu nih ya sesi pra observasi yang saya lakuin sebelum Ibu nanti melakukan proses coaching. Nanti setelah coaching akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan, itu nanti disebut dengan pasca observasi. Sekarang silakan Ibu melakukan proses coaching terhadap rekan Ibu. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Sama. Assalamualaikum Bu Dewi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Yun. Ya alhamdulillah kabarnya sehat-sehat ya Bu Yun. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Semoga kita selalu sehat memang Bu, karena memang kesehatan ini yang paling utama. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu lah ya Bu ya. Bentar aja kok, nggak lama-lama. Kira-kira apa yang mau diobrolin Bu Dewi ini? Apa ya Bu ya? Sebenarnya gini Bu, akhir-akhir ini kan saya lagi males banget masuk ke kelas 7A itu ya Bu. Saya kok kayaknya merasa bosan di kelas itu Bu. Anak-anaknya tuh luar biasa banget aktifnya, nggak bisa diam gitu Bu. Ada yang lari sana, lari sini, teriak-teriak, ada yang ejek-ejekan, kadang-kadang dia usil sama teman-temannya gitu Bu. Jadi yang paling parahnya berbicara yang enggak gitu Bu. Udah itu kan Bu, memang sih kalau dilihat dari segi pemahamannya ya Bu, kelas 7A ini memang dia kan Bu tingkat kecerdasannya lumayan sih Bu. Cuman aktifnya itu loh Bu yang luar biasa. Jadi itulah yang menyebabkan saya tuh males banget kalau udah masuk di kelas 7A itu kan. Oh gitu ya Bu ya. Oke, jadi sekarang kita mau ngobrolin tentang Ibu ini ya, yang akhir-akhir ini merasa malas dan merasa kewalahan kalau masuk ke kelas 7A yang murid-muridnya luar biasa aktifnya ya Bu ya. Iya Bu, sekarang ini itulah Bu yang menjadi beban pikiran saya Bu. Iya ya Bu ya, sangat aktif banget ya murid-murid di kelas 7A ini ya Bu ya.
agak sedikit berbeda dengan kelas lainnya ya Bu ya sepertinya. Iya Bu, males banget kalau udah jadwal masuk kelas 7A itu Bu. Jadi gini Bu, jadi waktu ngobrol kita ini kan nggak banyak ya Bu ya. Bu. Apalah yang pengen Ibu dapat dari percakapan kita ini Bu? Saya tuh Bu pengennya kan lebih semangat lah Bu kalau masuk di kelas 7 itu Bu. Apalah biasa saya lakukan untuk anak-anak itu Bu, biar kondusif kelasnya waktu belajar itu kan Bu. Jadi saya merasa malas lagi gitu kan Bu kalau masuk di kelas itu Bu. Jadi supaya gimana biar nggak malas gitu Bu. Oh iya iya, iya. Oke. Kira-kira Bu, apa yang bisa dilakukan biar kelas jadi kondusif gitu ya Bu? Iya ya Bu ya, biar lebih fokus, kayaknya lebih tenang, dan saya pun jadi lebih semangat lah gitu lah Bu. Iya. Nah, menurut Ibu ini ya, kelas yang kondusif itu yang bagaimana sih Bu? Kalau boleh saya tahu. Kelas yang kondusif itu kalau menurut saya sih Bu, muridnya itu tertib, tapi harus aktif sih. Ya aktifnya itu dalam konteks pembelajaran gitu Bu. Bukan jalan sana, jalan sini, ngusulin teman-temannya, atau sambil berbicara yang teriak-teriak gitu Bu. Jadi biar bisa lebih fokus tuh belajarnya gitu loh Bu. Oke, berarti tertib ataupun aktif tapi dalam konteks belajar gitu ya Bu ya, yang idealnya. Kalau kelas yang kondusif, yang seperti idealnya Ibu tadi ada di level 10, menurut Ibu kelas 7A ini ada di level berapa saat ini kira-kira Bu? Kalau menurut saya sih Bu, kelas 7A ini sekarang ini ada di angka 5 lah Bu. Terus gitulah Bu, karena memang luar biasa sekali sih aktifnya. Saya juga sampai kewalahan gitu Bu ngadapinya Bu. Oh gitu ya. Nah, jadi Ibu melihat kelas 7A itu ada di level 5. Kalau untuk ke 10 itu masih jauh banget ya Bu ya, kayaknya menurut obrolan Ibu tadi. Ibu pengen kelas 7A itu paling tidak ada di level berapa sih Bu? Di level 7 aja lah Bu, mungkin itu kayaknya udah lebih baik sih Bu. Oke, di level 7 ya. Kira-kira apa yang menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk mereka sampai bisa ke level 7 itu Bu? Sebenarnya itu juga sih Bu yang menjadi bahan pemikiran saya selama ini Bu. Apa yang bisa saya lakukan supaya kelas itu lebih kondusif lagi gitu Bu. Oke. Nah, kalau menurut Ibu, menurut pengalaman Ibu selama ini, kita flashback lah dulu ke masa lalu ya Bu ya. Saat Ibu berada di fase seperti mereka, di saat Ibu sedang aktif sekali, ada nggak yang bisa mengalihkan keaktifan Ibu pada saat itu? Oh, ada Bu. Biasanya saya dulu kan Bu, saya menghentikan semua aktivitas yang saya buat itu kan Bu. Kemudian ada sesuatu yang menarik buat saya Bu, yang bisa saya jadikan fokus untuk hal itu Bu, supaya saya bisa lagi untuk semangat belajarnya gitu. Oh gitu, oke oke. Nah, biasanya ada hal yang menarik, kira-kira bisa nggak Ibu menciptakan hal yang menarik untuk mendapatkan perhatian murid-murid di kelas 7A tadi Bu? Bisa Bu, seharusnya bisa sih. Nah, di dalam konteks belajar atau di luar konteks belajar Bu? Kedua-duanya bisa Bu dilakuin Bu, supaya dia bisa lebih efektif gitu Bu. Kira-kira Bu, apa itu Bu? Contoh yang mau Ibu buat? Yang pertama ini Bu, saya buat itu yang paling mudah itu dengan mempergunakan ice breaking. Kemudian saya lakukan game yang seru-seruan gitu kan Bu sama murid. Baru nanti game itu saya masukkan ke pembelajaran yang pada materi itu Bu. Jadi murid-muridnya itu aktif dan akan senang main game itu Bu. Dan bisa juga saya buat gaya belajar mungkin lebih cocok dengan keaktifan mereka Bu. Oke, bagus itu Bu. Yang mana kira-kira yang akan Ibu terapkan dalam waktu dekat ini Bu? Kira-kira Bu yang saya terapkan dalam waktu dekat ini kan seperti ice breaking dulu lah Bu, yang paling mudah dan bisa dinetralisir keadaan emosi murid itu Bu. Bisa juga sih saya pakai roda emosi Bu. Oh iya. Saya buat juga di kelas nanti ya Bu ya, saya suruh memilih mana emosi mereka yang paling menggambarkan diri mereka pada saat jam pelajaran itu Bu.
kan kita bisa tahu nih Bu keadaan medis kita ini sebelum kita mulai belajar Bu. Wah, bagus Bu. Nah, kapan itu kira-kira mau Ibu lakukan? Secepatnya dong Bu. Besok saya akan masuk di kelas 7A nih. Saya langsung terapkan roda emosi dan ice breathing untuk mereka Bu. Wah, bagus Bu. Oke ya Bu ya. Kita sudah di ujung percakapan ini Bu. Apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan Ibu ini? Yang saya dapatkan tadi dari awal sih saya bingung nih gimana caranya kalau masuk di kelas 7A itu kok saya males banget rasanya. Sekarang ini saya udah tahu lah Bu apa yang akan saya perbuat nih kalau masuk di kelas 7A itu. Dan saya rasa itu semangat saya tuh mulai muncul ini Bu setelah percakapan ini. Saya jadi nggak sabar pengen buat masuk ke kelas 7A itu untuk menerapkan breathing sama roda emosi gitu Bu, supaya pembelajaran itu lebih efektif dan menyenangkan Ibu. Oke, mantap sekali Bu Dewi. Jadi minggu depan kita ngobrol lagi ya Bu. Saya juga pengen denger sih cerita Ibu di kelas 7A nanti seperti apa dan perasaan Ibu nanti seperti apa. Sampai ketemu lagi Ibu di minggu depan. Ya Bu, makasih banyak Bu atas obrolan kita hari ini. Insya Allah di minggu depan kita ketemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dewi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Rian. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah selesai tadi melakukan proses coaching dengan Bu Dewi ya. Sekarang kita kan ada di sesi pasca observasi nih Bu. Ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya ajukan. Yang pertama, saya mau menanyakan apa sih yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian kompetensi pengembangan yang diinginkan. Iya, jadi gini Pak, saat coaching tadi kan, saya sudah mengikuti alur percakapan Tirta. Ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan juga tanggung jawab Pak. Oke, kemudian ya Bu ya, saat coaching tadi, saya kan sekalian observasi juga ya kan Bu ya. Dari hasil pengamatan tadi, memang proses coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian konsep coaching juga tadi sudah terpenuhi dan juga Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Ibu juga menghadirkan diri sepenuhnya pada saat coaching itu berlangsung. Kemudian terakhirnya Bu ya, saya ingin menanyakan apa sih kompetensi yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan tadi. Iya Pak, saya ingin lebih memahami dan memperdalam lagi Pak praktik coaching ini, khususnya mengembangkan rasa ingin tahu agar saya memiliki kemampuan yang lebih baik ke depannya Pak saat melakukan coaching. Oke, mengembangkan rasa ingin tahu ya Bu Iya ya. Pak. Oke, kalau gitu Bu, semoga Ibu nanti kedepannya lebih sering bisa melakukan coaching pada teman-teman rekan yang memerlukan, supaya nanti pemahaman Ibu tentang coaching ini lebih bertambah. Terima kasih atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu. Iya Pak, sama-sama Pak Rian. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Demikianlah video ini saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.